Salam brilian, sahabat AGS. Kita sekarang ada di kedai C6, Ruko Hertasning. Tentu ada sesuatu yang menarik di sini. Kita akan bicara tentang kopi. Dan sebenarnya siapapun yang pernah masuk dan duduk di kursi kedai C6 di sini, maka ia akan menemukan satu kenangan indah dan dia akan kembali untuk mengulangi kenangan indah itu di kursi-kursi di kedai C6 ini. Sahabat AGS, di samping kanan saya ada Bro Wawan. Ya. Halo. Ya, apa kabar Bro Wawan? Baik, kabar baik saat biasa ini. ya. Ya, bagaimana dengan kakak? Asik, baik, sehat. Oh iya ya. Bro Wawan, ini gini. Tentu sahabat-sahabat Dikas kan mau tahu gitu, Bro Wawan itu siapa gitu. Iya, bisa di seorang barista. Kemudian setelah itu, sejak kapan tertarik mengenal lebih jauh tentang kopi? Ya, oke. Ketertarikan pada kopi itu dimulai. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Iya, perkenalkan diri dulu. Iya. Oke, saya Wawan dan saya adalah barista dan juga roaster di tempat ini, di kedai ini. Jadi ketertarikan saya pada kopi itu dimulai pada tahun 2012. 2012 Iya. itu lumayan ya, udah lama ya. Lama sekali. Jadi ketertarikan saya, minat saya dari tahun 2012 dan itu terrealisasi nanti di tahun 2015. 2015. Iya. Jadi ada jenjang waktu di mana antara 2012 hingga 2015 itu saya melakukan suatu pembelajaran lah. Kalau bahasa kerennya itu riset kecil-kecilan. Jadi pembelajaran dulu, belajar mengenal dunia kopi seperti itu. Iya. Berarti mulai kenal karakteristik kopi, cita rasa, kemudian asal usul jenis-jenisnya gitu. Oh iya, itu di learn by doing aja. Jadi kita belajar berdasarkan pengalaman setiap hari. Jadi waktu itu ya tahun 2012 itu saya mulai minum kopi itu masih kopi-kopi istilahnya yang cepat saji lah. Instan. Iya, yang kayak gitu kan. Hingga suatu saat saya ada mendapatkan suatu chemistry di Toraja, tempat ngopi di sana. Ada suatu chemistry yang dimana pada saat saya minum kopi itu dan, itu kopi enak banget. Dan di balik itu juga si penyaji kopinya itu dia bercerita tentang kopi yang dia sajikan. Wah, itu menarik sekali buat saya gitu. Jadi di situ mulai ada chemistry-nya. Sehingga ada suatu keinginan juga untuk membuka suatu usaha kedai kopi juga. Bro, ternyata waktu disuguhkan secangkir kopi gitu, ternyata ada satu rasa yang luar biasa yang Bro Wawan itu rasakan nikmat gitu tentunya. Berarti setelah itu kenapa tertarik jadi barista? Oh iya, jadi pada saat itu si bapak itu menyajikan kopi buat saya. Nah, dia bercerita tentang kopi yang dia suguhkan, mulai dari asal muasalnya kopi, mulai dari itu kopi ditanam hingga dia berbuah menjadi buah kopi, lalu kemudian prosesnya dan hal itulah yang menjadi saya jadi takjub dari cerita si bapak itu. Wah, ternyata penasaran? Iya, penasaran. Jadi saya bilang, wah, kopi ini ternyata bukan hanya sekedar kita minum kopi tapi gitu. Ternyata di balik kopi itu ada sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada mereka yang menikmati kopi. Ada nilai literasi di dalamnya untuk banyak orang. Jadi di satu sisi juga kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Dan kalau kita sudah berkomunikasi dengan banyak orang, kadang kita tidak melihat lagi titel. Jadi misalnya saya ngopi dengan pengusaha, atau misalnya saya menyajikan kopi kepada pejabat, atau misalnya menyajikan kopi kepada misalnya abang Gojek atau gimana. Jadi pada saat itu kita tidak melihat titel pada saat kita menyajikan kopi. Jadi tapi kita hanya menyeduh kopi sambil kita bercerita tentang kopi yang sedang kita seduh. Oh, luar biasa. Seperti itu.
tentu seorang barista kan pasti paham tekstur biji-biji kopi gitu, ataukah ada nama-nama kopi tersendiri gitu kan? Iya. Dan itu menjadi pilihan. Berarti kalau begitu ada karakter tersendiri tuh biji kopi yang mana yang memang layak itu diracik menjadi sebuah menu minuman kopi yang menarik gitu, yang nikmat. Iya. Jadi ada namanya kita kalau sebagai roaster juga, karena saya barista dan juga sebagai roaster, jadi kopi itu ada kita namanya kurasi atau kita sortir. Iya, jadi ketika kita lihat biji kopi itu, kita bisa melihat kita sortir dulu nih biji kopi kita. Itu persoalan kualitas ya? Kualitas. Jadi kita lihat, wah, apakah dia ada di dalam dunia perkopian tuh ada namanya defect. Iya, defect itu ada kerusakan atau cacat pada biji. Sedetail itu? Sedetail itu. Jadi kita harus cek dulu. Tapi yang dicek itu masih biji mentah, bukan biji yang sudah disangrai. Nanti dari situ, wah ini kopi banyak defeknya, banyak rusaknya. Jadi kadang kita nggak ngambil yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita beli kopi di petani dan petani tidak sangat concern pada kopinya, kadang kita menemukan di kopi itu ada akar pohon, kayak batu, kayak ada potongan-potongan kayu dan sebagainya. Jadi itu sangat kotor itu kopi. Berarti penting juga ada edukasi ke petani kopi ya? Sangat penting. Karena sinkron dengan sangat kualitas. penting. Karena rasa kopi itu sebenarnya asal muasalnya itu dari petani. Ketika petani salah mengelola buah kopi atau tanaman kopinya, itu nanti turun ke hilir. Nanti kalau hasilnya kurang bagus ya ke hilir juga kurang bagus. Jadi asal muasalnya adalah petani dulu. Petani dulu harus bagus prosesnya. Lalu kemudian masuk ke prosesor, lalu masuk ke roaster. Habis itu masuk ke barista yang seduh kopi. Iya, jadi rentetannya benang merahnya kayak gitu. Kapan kalau di petaninya jelek, ya di meja seduh juga hasilnya nanti kurang bagus juga. Berarti apa ya? Bicara tentang kualitas kopi, kalau kopi yang tidak berproses seperti itu, orang hanya minum kopi aja, bukan menikmati kopinya karena jauh dari kualitas itu. Lantas ini, bro, itu ada berapa jenis kopi nih yang biasa diolah di sini di C6 ini? Iya, jadi gini, di sini kita ada beberapa bin. Bin itu di sini kita ada bin dari daerah Sulawesi karena kita menggunakan kopi yang lokal ya. Dari nama kopinya apa tuh? Sulawesi. Ini dari Arabica dari Bantaeng. Iya, kemudian ini dari Patongko ini dari Sinjai. Nah, kemudian yang dari Toraja itu kita ada juga Perindingan. Ya, Toraja Perindingan ya. Kemudian ya kurang lebih kayak ini sama aja, cuma roastingannya yang agak beda. Oh ini Robusta. Ini Robusta ada juga ya. Robusta ini dari Toraja juga. Robusta ini ya. Tapi ini sudah mau habis. Banyak peminatnya. Berarti tadi itu ada macamnya, ada Arabica, ada Robusta. Apa lagi? Iya. Kalau saat ini kita yang ada adalah Arabica dan Robusta. Iya, kalau kopi itu sebenarnya ada 4. Oh, ada 4? Iya, ada 4. Selain Arabica dengan Robusta apa tuh? Ada Excelsa, ada Liberica. Iya, cuma tapi yang populer yang mana di antara yang populer itu yang sekarang banyak dinikmati orang itu hanya Arabica dan Robusta. Liberica sama Excelsa itu masih jarang ya kita temui ya, kita jarang sekali. Apa memang kurang peminat atau memang kualitas atau persoalan apa itu? Kalau kurang peminat bukan juga. Tetapi memang sulit untuk ditemukan yang jenis Liberica sama Excelsa ini. Bahan baku ya? Iya, bahan bakunya. Tetapi kemarin saya sempat jalan-jalan ke suatu lokasi di Sulawesi Selatan di daerah Sinjai. Saya menemukan ada Liberica di sana. Tepatnya di mana tuh? Itu di desa apa ya? Lapara. Atau ya Lapara Patongko. Lapara Patontongan.
Selupa. Detailnya aku lupa. Tapi dia biasa di Patongko ya? Iya. Kayaknya ada. Nah, itu ada. Saya menemukan ada Liberica di sana. Liberica. Iya. Sebentar, Bro. Kayaknya ada sesuatu yang ada kenangan, ada satu kenangan yang luar biasa di Patongko kayaknya ini. Ada. Iya, Ada. Itu gimana tuh? Iya. Jadi gini, sebenarnya kita di sini ada gas bin nih, namanya Arabica Patongko, ya kan? Ini gas bin ini saya sudah menggunakannya itu sudah lebih dari kurun waktu 3 tahun. 3 tahun. Iya, sebenarnya dan kenapa saya sangat suka dengan biji kopi ini, itu karena ada cerita. Ada cerita yang sangat menarik di balik ini. Di balik biji kopi ini. Oh, itu Pak. Iya. Penting dijelaskan. Makanya ini. iya, jadi yang bikin saya jadi semangat juga karena yang memproses ini adalah 2 orang anak muda dua orang anak muda yang sangat luar biasa menurut saya. Iya. Nah, sekarang gini, Bro. 2 anak muda ini, apakah memang dia latar belakang paham tentang tanaman kopi atau sama sekali nggak? Enggak, sama sekali tidak. Unik Sama sekali tidak. Jadi pada waktu itu sebenarnya dilatar belakangi bukan karena passion mereka di kopi. Pada waktu itu bukan. Pada waktu itu. Iya. Tetapi pada waktu itu mereka hanya berpikir bagaimana cara menyelamatkan kebun. Iya. Bagaimana cara menyelamatkan kebun kopinya. Persoalan kebun saja gitu. Karena bagi mereka bahwa kebun ini kita harus segera selamatkan. Selamatkan kebun warisan ini. Kali ya? Iya, karena ini akan menjadi warisan hingga turun-temurun. Iya. Ya kan? Jadi pada waktu itu saya sangat antusias dengan semangat mereka. Iya. Jadi waktu panen pertama saya sangat takjub. Iya. Dengan segala keterbatasannya mereka, mereka bisa menghasilkan biji kopi yang menurut saya itu sangat bagus, kualitas bagus. Iya. Dan mereka mengerjakannya itu hanya 2 orang. 2 orang. Nah, diawali dari 2 orang. Dia pakai alat yang memang sudah kategori kekinian atau masih tradisional? Tradisional banget. Iya, waktu kunjungan ke sana lihat alatnya, wah. Masih sangat tradisional. Jadi penasaran mau sampai ke sana, jalan-jalan ke sana juga. Kakak harus jalan-jalan ke sana deh. Iya, harus ketemu dengan 2 pemuda ini. Keren banget nih. Iya, makanya waktu mereka panen pertama mereka sodorkan kopi ke saya, kami cek, kami kurasi, wah kopi ini bagus. Bagus ya. Iya, mulai dari kadar airnya, memenuhi standar, kemudian defeknya kurang, nggak banyak defek. Jadi waktu di sangrai itu enak sekali baunya. Oh, bunyinya pun juga first crack-nya waktu kita sangrai, mantap bunyinya, prok kayak popcorn pecah. Aduh, jadi ngiler nih. Iya, jadi dan kalau kita mau bawa ke segala lini level sangrai itu bisa. Mulai dari light, medium hingga mungkin agak naik dikit medium dark itu bisa. Jadi di semua lini ini bisa kopi ini. Makanya saya sangat antusias dengan ini kopi. Berarti Patongko itu punya sesuatu yang istimewa tentang kopi. Istimewa. Selain binnya bagus dan semangat anak muda ini bagus juga sih. Luar biasa. Karena kan biasanya anak muda itu tidak mau jadi petani. Iya. Nah, ini mereka maunya menjadi YouTuber. YouTuber kayak kakak begitu tuh, saya cukup jadi barista saja. Iya, jadi mereka itu lebih senang jadi petani. Jadi petani. Wah, saya sendiri shock, kaget gitu kan. Ternyata di dunia ini masih ada anak muda yang mau jadi petani. Wah, jadi iya. Ya, makanya saya jadikan kopi ini sebagai gas bin. Tapi memang di sana itu lahan kopinya memang mendominasi atau gimana itu yang di daerah Patongko itu? Kalau secara lahan saya kurang tahu, secara geografisnya saya kurang begitu tahu. Hanya memang kopinya nggak terlalu banyak. Kopinya nggak terlalu banyak dan stoknya kadang sangat terbatas. Iya, produksinya sangat terbatas. Tapi ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh siapa gitu di sana untuk lebih meningkatkan produksi kopi masyarakat di sana gitu kan? Ada nggak yang terlibat dari luar kampung itu sendiri semisal?
sepertinya ada. Ada ya, Iya, ada sepertinya ya. Sudah ada yang memperhatikan ya. Iya, sudah ada yang memperhatikan. Iya. Berarti- Tapi pihak swasta sepertinya. Iya. berarti di sini sudah kurang lebih 3 tahun kopi Patongko itu sudah banyak yang nikmati di sini ya. Iya, sudah Luar banyak. biasa. Iya. Berarti dua anak muda ini menjadi inspirator sebenarnya, sekalipun awalnya persoalan warisan kebun aja, iya, bukan kopi. kebun tapi- harus diselamatkan tapi dulu. dia sudah pelaku sejarah yang hebat ini. Iya. Oke, bro. Sekarang gini, kita ada bicara-bicara tentang itu tadi. Bro Wan jadi barista, pasti ada magnet di sini sendiri, kemudian sampai cerita masuk ke Patongko dan lain sebagainya yang menarik, terhubung satu sama lain. Sekarang gini, kita sekarang coba bicara tentang falsafah kopi nih. Wah, falsafah kopi ya. Iya. Waduh, ya. Gini, boleh. gimana? Gimana? Saya juga agak sedikit mencerna ini. Gimana ini falsafah Nah, jadi kopi? gini, itu kok kopi ya? Kopi, orang mengatakan kopi itu pahit gitu loh. Iya. Tapi kok bisa di tangan-tangan barista itu kopi ini menjadi sesuatu yang apa ya? Menjadi sesuatu yang melekat dalam kebutuhan orang, bukan lagi ingatan gitu loh. Kopi bisa menyatukan berbagai macam etnis, suku, Iya. latar belakang agama gitu. Iya. Dengan kopi gitu. Iya. Itu bagi seorang barista itu apa? Gimana tuh gimana? Iya, nah itu salah satu hal yang mendorong saya, mendasari saya untuk bergelut di perkopian. Perkopian. Jadi di dalam kopi itu kita satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya, di dalam kopi itu kita satu kesatuan. Iya. Dan kopi itu menyatukan semua elemen masyarakat, elemen titel ya. Mau Anda profesor, mau Anda presiden, wakil presiden, menteri, kalau semuanya sudah duduk di kedai kopi Di antara kopi gitu loh. Iya, dan pasti akan cair pembicaraan. Cara pembicara. Ketika sedang menikmati kopi. Iya. Jadi kekuatan kopi itu adalah menyatukan. Menyatukan segala jenis karakter manusia. Iya. Iya. Berarti, bro, bagus kayak kalau ada gini. Itu kopi pemersatu bangsa. Kopi pemersatu bangsa. Wah, menarik juga itu. Iya. Menarik ya? Bisa. Kopi pemersatu bangsa gitu. Kopi Nusantara, kopi Indonesia. Iya. Tapi gini, pernah nggak ada orang-orang tertentu ketika datang, kemudian mencoba untuk memperhatikan satu demi satu kopi di sini dan bertanya tentang ini kopi dari mana gitu loh, gimana kualitasnya, rasanya seperti apa? Iya, Ada seperti itu. Ada, Iya, banyak. Iya, dari pelanggan kami ada banyak. Ada seperti itu. Bagi seorang barista, tipikal orang seperti ini gimana itu? Memang penikmat kopi atau peminum kopi? Mereka adalah orang-orang yang idealis. Idealis. Iya. Oh, berarti kopi bisa membuat orang idealis ya? Bisa. Oh. Bisa di gambarnya seperti apa itu? Kok bisa jadi idealis? Iya, idealis. Jadi gini, jadi ada beberapa macam karakter orang yang datang mau hendak minum kopi Menikmati kopi ya. Minum kopi atau menikmati kopi. Iya. Nah, ini agak sedikit membingungkan juga nih ya antara minum kopi dan menikmati kopi. Biasa kan orang bilang, saya penikmat kopi, tapi ya kita nggak bisa kalau dalam kopi itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang istilahnya yang salah. Karena dalam kopi itu semuanya benar. Kita nggak bisa mengatakan ini salah, nggak bisa. Berarti ini bukan ulangan sekolah ya? Iya. Jadi choice ABC disilang satu gitu. Iya, jadi idealis itu gini. Pada saat dia datang, dia akan bertanya, bilang, wah banyak banget nih kopi, banyak banget nih kopi kan? Iya. Jadi ini gimana rasanya? Yang misalnya ini kan Patongko soft wine. Wah, Patongko soft wine. Jadi dia bilang saya mau minum kopi yang ada nggak cuma pahit. Nggak cuma pahit. Ya. Tapi saya mau ada rasa yang lain di dalamnya. Seperti mungkin ada ketika saya minum ya mungkin terasa pahitnya. Lalu kemudian muncul manisnya. Iya. Lalu kemudian ada sedikit rasa-rasa asamnya. Asamnya. Nah, tugas kita sebagai barista adalah mengecek apa sih sebenarnya tujuan dari orang ini mau minum kopi dengan permintaan yang seperti itu. Seperti itu, iya. Berat juga kadang sebagai tugas seorang barista, berat juga untuk menganalisa kan. Waduh, idealis juga nih karakter minumnya. Oke,
Jadi kadang kita sebagai barista tuh kita harus ada istilahnya kalibrasi. Kalibrasi. Ya, jadi kita dari setiap kopi yang ada di hadapan kita itu kita harus coba dulu. Kita coba minum dulu, coba minum dan kita coba rasanya seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika tamu tersebut yang idealis tadi saya ceritakan, dia datang terus dia minta rasa yang seperti itu, kita udah dapat gambaran bahwa oh iya deh, ini Pak yang cocok buat Bapak, ya kan, seperti yang Bapak inginkan. Karena saya sudah coba Pak, saya sudah coba dan tepat seperti yang Bapak inginkan. Oh iya, seperti itu. Nah kalau tadi ada singgung soal falsafah atau apa ya? Nah, berarti bukan ya? tangan-tangan barista itu ternyata mampu menjadi bagian penyelesaian masalah banyak orang itu. Oh iya? Iya. Iya harus. Tapi bro, pernah ada enggak ketika seseorang sudah bertanya tentang itu dan merasakan ternyata racikan barista enak sekali gitu. Tiba-tiba kemudian datang dan begitu ditanya, mau kopi apa? Kopi yang pernah ada. Atau Kopi rasa apa? Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Bukan rasa yang pernah tertinggal. Iya. Kalau rasa yang pernah ada ya mungkin ada ya. Mungkin dia pernah minum di suatu tempat yang apa, terus dia menceritakan bahwa saya itu biasa anekdot ya atau joke gitu. Saya mau minum kopi ya. Bapak pesan kopi apa? Rasa yang pernah ada gitu kan. Wah, rasa yang pernah ada gitu kan. Oh iya, ada Pak, ada. Bapak nggak mau rasa yang pernah tertinggal? Wah, bisa juga nih kita kasih merek kopi ini nih. Kopi mantan gitu. Kopi mantan, iya. Nah, kalau nggak salah ada salah satu pelaku kopi yang membuat nama seperti itu. Oh, ada ya? Ada. Jadi ada salah satu pelaku kopi juga mantan. Iya, memberikan nama title seperti itu. Kopi mantan. Ya, tapi nggak usah disebut mereknya lah. Tapi ada nama menunya seperti itu. Iya. Kopi tadi falsafahnya itu luar biasa gitu, tidak melihat latar belakang siapapun, ia bisa menyatukan pemersatu bangsa gitu. Iya. Benar. Ini istilahnya trik aja ya. Nah, sekarang kopi dihubungkan dengan cinta gitu. Iya. Kuat ya? Sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Iya. Wah. Karena barista itu harus mencintai apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Iya, dia harus mencintai setiap kopi yang dia sajikan. Iya, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini Kanca, Iya, oke. ini kita sudah banyak berbicara tentang kopi. Nah, Kanca suka kopi yang seperti apa? Sebenarnya dari tadi saya tunggu. Kopi yang penuh cinta atau kopi dari mantan? Dari tadi saya kapan saya ditawarin? Oke. Kira-kira apa gini. ya? Kira-kira, bro, saya dalam ini coba, saya mungkin orang yang terbuka, extrovert, kira-kira saya cocoknya cita rasa apa ini kopi yang menurut berwawan gitu sebagai seorang barista? Kalau dari karakter yang extrovert, yang terbuka, yang pembawaannya selalu ceria dan lain sebagainya. Nah, saya memilihkan ada satu nih kopi andalanku nih. Nah, wih, luar biasa. Ya, jadi ini ada Patongo Soft Wine. Patongo Soft Wine. Ya, dan ini disangrai di level like rose. Jadi dia rasanya lebih taste-nya lebih sweet dan lebih pahitnya lebih kecil. Lebih kecil. Aromanya pun juga enak gitu. Iya. Mau coba? Iya. Aku buatin ya? Iya. Oke, siap. Tidak sabar siap. ini. Oke, baiklah. Saya coba buatkan ya. Iya. Kalau kita seduh kopi juga itu, Kanca kita harus memperhatikan ada namanya suhu air. Suhu air. Iya, suhu ada air. ada ketentuan sekian derajat panasnya atau gimana tuh? Kalau ketentuan Enggak. di beberapa literatur atau di beberapa tayangan pembelajaran kopi itu macam-macam ya. Macam-macam. Jadi ada yang menggunakan suhu 95 derajat, 85 derajat. Gitu ya. Terserah, karena suhu menentukan rasa. Wih, luar biasa. Apalagi saya butuh kehangatan. Oh, suhunya. Suhunya hangat. Suhunya berarti menghangatkan ya. Oke. Iya. Ini kehangatan kopi atau kehangatan apa ini? Oke. Iya. Luar biasa. Oh iya, ternyata ada memang alat ukur ya yang di. Iya, ada. Alat ukurnya di sini ya. Ada. Betul ya. Berarti inilah bedanya gitu. Iya. Menikmati kopi itu memang ternyata terukur. Benar. Nah, kali ini saya mencoba buat
menggunakan metode yang sudah banyak digunakan oleh orang, yaitu metode yang menggunakan V60. Oh gitu. Apa Ya. tadi? V60. V60. V60 Oh, bahasa iya, iya, Indonesianya. iya, iya. Nah, metode ini sudah banyak digunakan di beberapa kedai-kedai kopi Kopi, pada umumnya ya. Dan biasanya ini nggak tahu mereka sebutnya ini kopi generasi gelombang Keberapa tuh? gelombang ketiga atau keempat ya. Third wave. Yang penting bukan gelombang tsunami. Third wave coffee. Lupa lagi. Oke. Ya kalau aku salah nyebutinnya dimaafkan ya. Ini apa ya? Apa ini? Apanya Ini Apanya filter Bro? paper. Maksudnya untuk apa Ini nih? kertas kopi. Uh-uh. Ini untuk menyaring nanti kopi. Oh. Iya. Ampas atau apanya tuh? Ampasnya? Ampas. Ampas. Ya, ampas dan Iya. kopinya. Nah, Iya. nah ini yang paling penting nih sebagai barista, yaitu kita harus mengukur rasio antara. Pakai rasio juga ya? Ya, rasio antara gram kopi dengan airnya. Airnya. Itu harus tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang sih. Ini ada hubungan dengan biasa kan ada orang masuk dia mau kopi apa? Yang tebal apa yang tipis gitu? Yang tebal, yang tipis. Nah, Ada biasanya hubungannya? ada iya. Iya, iya. Kalau mau yang tebal rasa kopinya itu biasanya jumlah gramnya kopi dibanyakin, airnya jumlah rasio airnya dikecilin dikit. Kecil. Iya, jadi rasanya akan lebih bold, Iya, lebih iya, tebal. iya, iya, Nah, faktor tingkat gilingan juga sangat menentukan rasa. Menentukan. Kita giling halus atau giling kasar. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Jadi kalau untuk kakak, Heeh. karena orangnya yang ceria, saya giling halus aja deh. Wih, Kalau iya. gilingan kasar kan itu untuk orang-orang yang sangat Pekerja mungkin ya? Pekerja yang sangat-sangat saya butuh kopi yang strong. Betul. Berarti yang halus itu untuk orang-orang yang romantis ya? Kayak Iya, boleh lah. Iya. Oh, sudah jadi bubuk ya? Iya. Iya. Nah, sebelum kita bilas dulu kertasnya. Iya. Ini fungsinya agar aroma kertasnya itu hilang. Ternyata kertasnya juga anda hancur ya? Berarti Oh iya. memang dibuat khusus untuk ini. Iya. Dan sebenarnya ini kertasnya bisa dipakai berulang-ulang. Oh begitu? Iya. Bayangkan kalau kita bawa ini ke hutan Iya. dan kita tinggal di hutan selama berbulan-bulan. Yang penting ini nggak dimakan ya. Oh ini lebih untuk supaya nggak nyangkut atau apa sehingga dibiarkan dulu baru ditambah lagi Oh, air iya. gitu. Ada jarak. Ini biasanya kita itu pertama kali ada namanya proses blooming. Apa tuh belum itu? Blooming itu adalah proses di mana pertama kali kita seduh kopi, Ah. kopi itu akan mengeluarkan gas. Gas. Iya, kopi itu akan mengeluarkan gas. Gitu kan. Dia seperti kayak apa sih namanya? Gunung yang mau meletus. Mau meletus. Jadi itu namanya proses blooming. Iya. Nah, teknik ini pun juga biasa kita sebut sebagai slow pouring. Bahasa slow Indonesianya apa ya? Susah bahasa Indonesianya slow. Iya. Menyeduh secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan gitu. Iya. Iya. Mungkin faktor apa ya? Skill barista itu bisa membuat seorang perempuan bisa minum kopi tanpa betul-betul merasakan pahitnya kopi. Iya, bisa. Iya. Bahkan seorang perempuan pun juga sekarang sudah ya emansipasi ya. Di emansipasi wanita ya. Mereka udah bisa jadi barista. Udah jadi roaster juga. Luar biasa. Jadi seperti itulah. Dan ada pun juga beberapa customer saya yang mereka minum kopi itu adalah perempuan dan minum kopinya adalah kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Dan itu kalau kita mendapati seperti itu istilahnya sangat langka gitu. Berarti saya juga termasuk langka ini kan. Iya, tapi kakak bukan perempuan.
Tapi kakak adalah seorang pria gitu kan, bukan perempuan. Iya, kadang-kadang langkah juga saya iramakan dengan langkah perempuan gitu. Nah, oke. Ya, nah ini udah selesai kopinya. Jadi sahabat AGS, ternyata ada pengetahuan baru bagi saya pribadi, mungkin juga sekian banyak sahabat-sahabat AGS di luar sana, tentang satu ciri bagaimana membedakan orang yang meminum kopi dan menikmati kopi. Itu tadi itu. Aduh, ada apa tadi? Serup apa? Seruput atau disesap? Disesap. Ya, Wih, luar disesap. biasa Jadi ada ya. bunyi-bunyi. Memang sih, memang benar ya, itu penikmat kopi, karena dilihat saja orang melakukan itu, memang kita, wih asik ya. Iya. Iya, daripada diam-diam aja minum kopi. Iya. Oh, itu nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya. Ya, berarti hanya minum kopi. Minum kopi aja. Iya, beda itu rasanya dengan disesap, dengan kita. Wih. Aduh ya. Itu kalau kita gitu kan, itu kayak nikmat sekali nih. Nikmat sekali, memang benar. Ini masuk gitu, kita kayak penuh itu. Ke sela-sela semua itu terasa seimbang rasanya. Iya, benar. Mau ada pahit-pahitnya sedikit, mau ada asam-asamnya. Itu. Ada juga biasa manis-manisnya gitu kan. Ya, jadi dalam kopi itu tidak selamanya pahit. Ada asamnya, ada manisnya. Ada manisnya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita tuh pasti ada pahit. Ya, pahit masa lalu. Pahit masa lalu. Tapi jangan khawatir, tetap nanti ada manisnya. Ada manisnya. Iya, manisnya mungkin kita lupakan yang lalu. Ya Ada kan? ada juga orang pahit hidupnya melihat kita gitu loh. Jangan lihat saya kalau gitu ya, jangan lihat saya. Saya manis. Gitu. Iya, sama sih sebenarnya nih. Artinya kadang-kadang jernihnya kopi itu menandakan bahwa pahitnya itu bagian sebuah cerita indah dari jernihnya kopi kelihatan. Oke. Bahwa pahit bagaimanapun kopi, akhirnya tetap jernih. Iya. Pahit bagaimanapun kehidupan, ya kita tetap berbuat baik pada sesama. Iya. Wah. Benar sekali. Iya. Luar biasa. Jadi kopi itu bukan hanya sekedar kita menyajikan kopi, tapi ada komunikasi yang terjalin di dalamnya. Iya. Sampai ke komunikasi batin ada. Oh iya, tentu. Iya, komunikasi batin. Kita saling bertatap mata gitu kan. Oke. Iya, tapi kalau lawan jenis kita bertatap mata, wah bahaya. Dicurigai. Iya, bisa jadi curigai. Pahitnya kopi bukan sembarangan ini. Bro, ini mungkin terakhir gitu loh. Iya. Ada nggak sebenarnya proses edukasi menghubungkan cita rasa kopi dengan karakter orang? Semisal gini, ketika seorang barista lihat, wah di depan saya ini ternyata yang mau minum kopi di kepasnya, kayaknya orang keras, wataknya keras kepala gitu loh. Cocoknya kopi yang seperti ini. Kayaknya ini perfect gitu loh, perfeksionis, melankolis. Cocoknya kopi mungkin seperti ini. Atau yang dulu di sana itu penurut gitu. Ternyata yang di sana itu populer orangnya. Sudah ada ndak yang seperti itu, terhubung seperti itu sampai hari ini? Iya. Nah kalau yang seperti itu saya jarang menjumpai. Ya, cuman yang biasa kalau dari sisi karakter itu ada kita ada beberapa kopi yang memang cocok untuk beberapa karakter yang ngopi yang misalnya saya mau kopi yang agak lembut deh, yang agak soft gitu kan. Kita ada beberapa menu kopi yang agak lembut, ya kan. Kembali lagi ke menu kopi yang lembut itu mungkin kita bisa tawarkan mungkin cafe latte, lembut-lembut gitu kan, yang agak soft-soft gitu kan. Ada lembut-lembutnya gitu? Iya, ada lembut-lembutnya, yang perlakuannya lembut gitu kan. Tapi ada juga orang yang tiba-tiba datang, kalau di tempat kami ada customer juga yang datang langsung dia bilang, bro, espresso, udah ketahuan nih, wah espresso. Nah rata-rata orang yang minum espresso itu adalah orang-orang yang tipikalnya adalah aktif dan juga dia kayak terbuka, keras orangnya ya? Keras atau dominan ya. Karena espresso gitu. Jarang-jarang yang pesan espresso kan. Dari sekian customer, anggaplah dari sekian 300 customer yang datang, yang pesan espresso paling 2-3 orang. Ya 0,sekian persen lah gitu. Iya, jadi espresso, kejam juga yang ngopinya espresso. Oke Pak, siap espresso. Bapak ini pasti kencang juga ya pastinya. Bapak ini mungkin orangnya agak sedikit, wataknya mungkin agak sedikit dominan atau keras gitu kan. Kayaknya bagus ini kalau di panel ini tentang karakteristik kopi dengan karakteristik
manusianya gitu. Oh iya. Heeh. Betul, betul, betul. Bro, sebelum saya pamit, saya mau bisa saya habiskan ini dulu ini nih. Oh iya, silakan. Aduh, Ya. ini berapa langgam nadanya ini nih? 7 oktav kayaknya tuh. Suaranya bagus. Suara seruput kopinya. Saya kira mau bilang suaranya suara dandut gitu. Bro. Jadi terima kasih banyak. Oke. Sudah kita bincang-bincang tentang kopi. Iya. Ini bagi saya pribadi ini sebuah edukasi. Ini sebuah pengalaman yang berharga sekali buat saya. Dan ada sesuatu yang saya pahami ini malam. Bukannya persoalan kopi, tapi ada persoalan nilai. Ada falsafah di dalamnya. Dan sepertinya saya juga akan membicarakan pada beberapa orang tentang sesuatu hal yang saya dapatkan ini malam. Ya, sahabat AGS, ternyata kopi itu bukan hanya persoalan polemik orang berpikir tentang kata pahit. Tapi ada nilai kejujuran yang tidak diragukan di dalamnya. Ada identitas, ada literasi yang kuat. Bahwa sebenarnya kopi itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Karena kenapa? Mau gelas apapun dipakai, entah itu gelasnya terbuat dari emas atau bahkan berlian. Ketika orang meninggalkan tempat di mana ia duduk minum kopi dan menikmatinya, ketika ia pulang bukan persoalan gelasnya diceritakan atau dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah kopinya. Kopi. Yes. Terima kasih bro. Terima kasih. Iya, sampai ketemu. Salam brilian.